Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roypaldo Effendi dan teman saya Agus Febriansah. Kami dari kelompok 4 mata kuliah PUOR yang membawakan materi adalah sepak bola. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dimulai yaitu dengan sejarah sepak bola. Di sini ada sejarah sepak bola dunia. Sepak bola secara resmi dikenal sebagai sepak bola asosiasi, adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang pada umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendang ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, saya ulangi, pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, asosiasi tertinggi sepak bola dunia FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Kemudian sejarah di Indonesia dirangkum dari laman resmi PSSI. Sejarah sepak bola modern di Indonesia dimulai dengan terbentuknya PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Ketika itu, sepak bola dimainkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari kulit dan digiring dengan kaki. Lalu, sejarah sepak bola masuk ke Indonesia pada tahun 1914 saat negara ini masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa, baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosrosigondo. Saya ulangi, PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosrosugondo. Suratin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Suratin yang gemar bermain sepak bola pun melihat olahraga tersebut sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda. Kemudian Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan di Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi menghindari sergapan polisi Belanda. Pada Kongres PSSI di Solo tahun 1950, nama PSSI diubah menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang juga menetapkan Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI. Dengan adanya Stadion Sriwidari, ini kegiatan persepak bola semakin gencar. Sebelum adanya stadion, rakyat bermain sepak bola di alun-alun, jalanan, atau tempat lapang lainnya. Lebih jauh, Suratin mendorong pula terbentuknya Badan Olahraga Nasional agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan dominasi Belanda. Tahun 1938, Suratin mendorong pula membentuk Badan Olahraga Nasionalisme
berdirilah ISI, Ikatan Sport Indonesia, yang kemudian menyelenggarakan Pekan Olahraga pada tanggal 15 sampai dengan 22 Oktober 1938 di Solo. Suratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942 setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun 1940 sampai dengan 1941 dan terpilih kembali di tahun 1942. Kemudian kejuaraan dunia Eropa. Kejuaraan dunia Eropa atau Euro atau Piala Euro adalah turnamen sepak bola utama antar tim nasional sepak bola pria di bawah Euro, di bawah UEFA. Diadakan setiap 4 tahun sejak tahun 1960. Pada tahun genap antara Piala Dunia habis dibagi 4 yang awalnya disebut Piala Negara-Negara Eropa, namanya berubah ke nama hari ini sejak 1968. Dimulai dengan turnamen tahun 1996, kejuaraan tertentu sering disebut dalam bentuk Euro 2012 dan tahun-tahun lain. Ide untuk turnamen sepak bola Eropa pertama kali diusulkan oleh sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Prancis saat itu, Henri Delaunay, pada tahun 1927. Spanyol menarik diri dari pertandingan perempat final melawan Uni Soviet karena protes politik. Dari 17 tim yang memasuki babak kualifikasi, negara yang terkenal yang absen adalah Inggris, Belanda, Jerman Barat, dan Italia. Dan di sini ada foto, yaitu foto Michel Platini, pemain yang masih memegang rekor gol terbanyak di Piala Eropa. Kini beliau menjabat sebagai presiden UEFA. Lanjut ke kejuaraan dunia, di sini ada Piala Dunia FIFA. FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional. Badan Pengatur Sepak Bola Dunia, kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamen 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia II. Juara Piala Dunia saat ini adalah Prancis yang menjuarai turnamen 2018 di Rusia. 20 turnamen Piala Dunia telah dimenangkan oleh 8 tim nasional berbeda. Brasil telah menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali dan merupakan satu-satunya tim yang secara rutin mengikuti setiap turnamen. Juara Piala Dunia lainnya adalah Italia dan Jerman dengan 4 gelar juara, Argentina, Uruguay, dan Perancis dengan 2 gelar juara, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar juara. Kemudian ada kejuaraan dunia Amerika. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat sejak akhir dekade 1980-an telah menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia. Menurut daftar peringkat dunia Federation International The Football Association yang dikeluarkan pada Mei 2006 saja, Amerika Serikat sudah berada di peringkat kelima. Sebelumnya, sepak bola dianggap olahraga kelas 2 yang jauh kalah populer dibanding American football. Amerika Serikat sempat ikut dalam 3 Piala Dunia, yaitu pada tahun 1930, 1934, dan 1950. Namun saat itu diikuti oleh para pemain imigran. Sejak 1990, Amerika Serikat tidak pernah absen mengikuti Piala Dunia dengan prestasi terbaik masuk perempat final pada Piala Dunia 2002 lalu. Mereka tersingkir setelah kalah dari Jerman yang kemudian lolos ke babak final. Kemudian ada rekor dunia. Ada 5 rekor dunia yang sulit dipecahkan, yaitu ada Real Madrid juara dunia Piala Liga Champions 5 musim beruntun, yaitu Real Madrid membuat catatan istimewa di awal-awal penyelenggaraan Piala Liga Champions. Saat itu Los Blancos, julukan Madrid, menjadi champion di 5 musim penyelenggaraan awal, tepatnya pada tahun 1955 sampai dengan 1956, kemudian 1956 sampai dengan 57, 1957 sampai dengan 1958, dan 1958 sampai dengan 1959
dan 1959 sampai dengan 1960. Kemudian ada Josh Fontaine, 13 gol dalam satu Piala Dunia. Tercatat sebagai top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan koleksi 16 gol. Hanya saja koleksi 16 gol itu dilalui Klose melalui 24 pertandingan yang terhampar dari 4 Piala Dunia tahun 2022, 2006, 2010, dan 2014. Pencapaian terbaik Klose di satu Piala Dunia hanyalah 5 gol, tepatnya pada tahun 2002 dan 2006. Kemudian ada Sir Alex Ferguson, pelatih dengan trofi terbanyak. Sir Alex Ferguson selama 39 tahun, tepatnya pada tahun 1974 sampai dengan 2013, berprofesi sebagai pelatih. Dalam kurun waktu tersebut, Fergie, sapaan akrab Ferguson, mengkoleksi 48 trofi. Dari 48 trofi, 38 diantaranya dimenangkan bersama Manchester United dari tahun 1986 sampai dengan 2013. 13 diantaranya merupakan gelar Liga Inggris. Kemudian ada penonton terbanyak di stadion. Stadion ini tepatnya di Stadion Maracana, tercatat menjadi arena yang paling banyak dipadati supporter. Saat menggelar final Piala Dunia tahun 1950 yang mempertemukan tuan rumah Brasil versus Uruguay, tercatat ada 173.830.000. Saya ulangi, tercatat ada 173.830 yang hadir, namun data sebenarnya ada lebih dari 220.000 supporter yang hadir kala itu. Dan yang terakhir, rekor dunia adalah gol terbanyak dalam satu tahun kalender Masehi. Di sini ada Lionel Messi. Sebelumnya selama 40 tahun dipegang legenda Bayern Munchen dan tim nasional Jerman Gerd Müller 85 gol. Dari 91 gol itu, Messi mencetak 59 gol di Liga Spanyol. Kemudian Copa del Rey 5 gol, Liga Champions 13 gol, Piala Super Spanyol 2 gol, dan bareng timnas Argentina 12 gol. Mengingat kompetisi persepakbolaan profesional semakin sengit dari tahun ke tahun, butuh usaha ekstra untuk melewati rekor yang dicetak Messi pada tahun 2012. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Agus. Kepada saudara Agus, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Roy Paldo Effendi. Di sini saya akan membacakan perkembangan peraturan. Pada tanggal 26 Oktober 1863 didirikan sebuah badan yang disebut English Football Association. Kemudian tanggal 8 Desember 1863 lahirlah peraturan sepak bola modern yang disusun oleh badan tersebut yang dalam perkembangannya mengalami perubahan. LOTG, Laws of the Game, adalah aturan terkodifikasi yang membantu memahami tata cara permainan sepak bola. Pedoman ini adalah satu-satunya hukum sepak bola yang dianut oleh Badan Pemain Olahraga FIFA. Aturan menyebut jumlah pemain yang harus dimiliki satu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan dan bola, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili wasit, makna offside yang sering disalahartikan, dan banyak aturan lain berkaitan dengan prinsip sepak bola. Selama pertandingan, merupakan tugas wasit untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip dalam permainan. Pada pertengahan abad ke-19, ada berbagai upaya untuk menyusun hukum resmi sepak bola di Inggris. Hukum yang saat ini masih berlaku merupakan hukum yang disahkan oleh The FA, Asosiasi Sepak Bola Wilayah Inggris, pada tahun 1863. Hukum asli sangat dipengaruhi oleh aturan Cambridge dan dalam perkembangannya dapat pengaruh cukup besar dari aturan Sheffield. Sering waktu, Laws of the Game telah amandemen dan diawasi oleh IFAB, International Football Association Board. Di sini ada peraturan dalam permainan sepak bola dibagi menjadi 21 peraturan dan terdiri dari
ada lapangan. Panjang lapangan sepak bola 100 sampai 110 meter. Lebar lapangan 64 sampai 75 meter. Luas daerah gawang 18,35 kali 5,5 meter. Jari-jari lingkaran tengah 9,15 meter. Daerah hukum penalti 40,39 kali 16,5 meter. Jarak titik hukum dengan garis gawang adalah 11 meter. Kemudian ada gawang, tinggi gawang 2,44 meter, lebar gawang 7,32 meter. Bola, bahan bola adalah kulit, bentuk bola bulat, berat bola 396 sampai 453 gram, keliling lingkaran bola 68 sampai 71 cm. Peraturan memulai pertandingan. Cara paling umum yang dijadikan penanda awal pertandingan sepak bola adalah tendangan awal atau kick off. Di titik tengah lapangan, sesudah dua kapten dan wasit utama menentukan tim pertama yang mulai pertandingan melalui sebuah undian koin. Sebelum pertandingan dimulai, kedua tim wajib berada pada sisi separuh lapangan masing-masing. Tanda pertandingan secara sah dimulai adalah tiupan panjang peluit dari wasit. Apabila saat permainan berlangsung terjadi insiden pemain terkapar atau kericuan atau lain-lain yang mengakibatkan penghentian pertandingan untuk sementara, maka wasit melanjutkan kembali pertandingan dengan melempar bola secara vertikal di antara dua pemain dari kedua tim yang bertanding. Jumlah pemain terdapat dua tim, dari masing-masing tim ada 11 orang, salah satunya penjaga gawang. Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain terkena kartu merah dan keluar, maka tim tersebut dianggap kalah. Pemimpin tim diharuskan setiap tim mempunyai kapten. Dengan tujuan apabila ada masalah dengan tim, maka kapten yang akan berdiskusi dengan wasit. Peraturan dalam memakai aksesoris: jersey, kaos kaki, sarung tangan, penutup kepala. Jersey, dalam satu pertandingan kedua tim tidak diperbolehkan memakai jersey satu warna. Setiap tim harus mempunyai identitas berbeda. Setiap tim harus mempunyai dua warna jersey, satu untuk pertandingan home dan satu lagi untuk laga away atau tandang. Kaos kaki, dalam pertandingan resmi sepak bola warna kaos kaki harus sama. Kaos kaki juga bertujuan untuk melindungi tulang kering dan mencegah cedera. Kemudian ada sarung tangan, hanya boleh dipakai kiper atau menjaga gawang untuk mempermudah dalam menangkap bola dan melindungi tangan dari tendangan bola yang keras. Pemain lain juga diperbolehkan memakai, tetapi ketika berada di tempat dingin atau bersalju. Penutup kepala hanya digunakan pemain yang cedera. Dan ada aksesoris yang dilarang, yaitu anting, kalung, gelang, dan lainnya. Wasit memegang penuh jalannya pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain bola melanggar peraturan yang dilakukan. Wasit utama dibantu dengan dua asisten wasit. Yang kedua ada asisten wasit. Asisten wasit disebut linesman, memberitahukan kepada wasit utama bila terjadi offside dengan tanda bendera yang mengawasi apabila terjadi throw in dan tendangan sudut. Kemudian ada lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam dilakukan ketika bola keluar dari lapangan. Tim yang mengambil lemparan ke dalam adalah tim yang tidak mengeluarkan bola. Ketika melakukan lemparan, pemain tidak boleh membuang waktu lama dan satu kaki tidak boleh terangkat. Lalu ada tendangan gawang. Dilakukan ketika bola melewati garis gawang karena pemain lawan. Penjaga atau teman satu tim boleh melakukan tendangan gawang dengan syarat bola tidak melebihi area garis kiper. Kemudian ada tendangan sudut. Dilakukan ketika bola keluar melewati garis gawang yang disebabkan oleh pemain back. Tendangan dilakukan oleh pemain lawan. Letak tendangan gawang sesuai dengan
tempat kanan atau kiri bola keluar. Kemudian ada peraturan pergantian pemain. Pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 orang. Tapi jika ada dalam keadaan pertandingan persahabatan, maka pergantian pemain boleh dilakukan 7 kali. Peraturan waktu pemain sepak bola. Permainan dilakukan selama 90 menit dan dibagi menjadi 2 babak. Setiap babak mempunyai waktu 45 menit dengan waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit. Apabila 90 menit itu habis dan pertandingan membutuhkan pemenang, maka dilakukan tambahan waktu atau extra time dengan durasi 2 kali 15 menit. Jika kedudukan masih sama, maka akan diadakan adu penalti. Peraturan kick off memulai pertandingan. Terjadinya sebuah gol memulai babak yang kedua, memulai babak extra time. Ada juga peraturan gol. Perhitungan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati gawang serta tidak ada pemain dalam posisi offside atau pelanggaran maupun handsball. Semua keputusan ada di tangan wasit yang menentukan gol tersebut sah atau tidak. Peraturan offside. Peraturan offside dan onside. Offside terjadi jika teman satu tim mengoper ke pemain lain tetapi berada sedikit di depan bek pertahanan lawan. Asisten wasit menentukan terjadinya offside atau onside dengan mengangkat bendera. Peraturan onside sebaliknya. Peraturan bola keluar. Ketika bola keluar dari lapangan samping, maka akan terjadi lemparan ke dalam. Dan jika keluar di samping gawang, maka akan terjadi tendangan sudut. Wasit berhak memerintahkan pemain untuk mengeluarkan bola jika ada pemain yang mengalami cedera. Peraturan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena tackle yang terlalu keras, handsball, mendorong lawan, merek baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Wasit akan mengeluarkan 2 macam kartu, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Jika mendapat kartu merah, maka pemain keluar dari lapangan pertandingan. Jika mendapat kartu kuning, maka mendapat peringatan keras, dan jika dapat 2 kali kartu kuning, maka otomatis mendapat kartu merah. Peraturan tendangan bebas. Tendangan bebas dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran. Terdapat 2 pilihan yang biasa pemain lakukan, yaitu menendang langsung ke gawang atau mengoper ke teman satu tim. Dan ada terjadinya penalti. Terjadi penalti karena pemain melakukan pelanggaran di area penjaga gawang, seperti handsball, tackle, dan pelanggaran lainnya. Salah satu pemain akan ditunjuk sebagai orang yang menendang bola. Dengan mengetahui peraturan pemain sepak bola, maka kita bisa menghindarkan diri dari hal yang dilarang ketika bermain sepak bola. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kata. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.